Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Dila Putri Cahyani dengan nomor BP 1711021023 dari kelas 4B D4 Akuntansi ingin menyajikan sebuah presentasi yang mana membahas mengenai literatur review untuk penelitian yang berjudul Analisa Efektivitas Program Simpan Pinjam melalui PNPM Mandiri Pedesaan terhadap perekonomian masyarakat di desa. Presentasi kali ini akan disajikan melalui sebuah video. Selamat menyaksikan videonya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang. Kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu persoalan yang dialami oleh masyarakat di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Masalah kemiskinan ini tidak hanya timbul dari aspek ekonomi saja, melainkan dari berbagai aspek, seperti sistem ekonomi, sosial, dan politik di dalam suatu masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang amat serius. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56%, naik menjadi 7,38% pada bulan Maret 2020. Sementara itu, untuk daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60%, kemudian naik menjadi 12,82% pada Maret 2020. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi dan menjadi persoalan yang harus diperhatikan oleh semua kalangan, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat ini menurut Kus Mulyono tahun 2009 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat bargaining position masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekanan di segala bidang kehidupan. Nah, konsep pemberdayaan ini merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada manusia dengan mengedepankan azas partisipasi. Menurut Soeharto, tahun 2006, peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi harus menganut beberapa prinsip sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran atau acceptable. Yang kedua, dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Yang ketiga, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis atau profitable. Yang keempat, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat atau sustainable. Yang kelima, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang luas. Nah, dari pendapat Soeharto tadi, maka hal yang harus ada dalam kegiatan ekonomi yaitu ada 5 prinsip, yaitu yang pertama, acceptable, yang kedua, accountable, yang ketiga, profitable, yang keempat, sustainable, yang kelima, mudah digulirkan dan dikembangkan. Dalam upaya-upaya yang
oleh pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat ini erat kaitannya dengan sebuah teori, yaitu agensi teori atau teori agensi yang dikemukakan oleh Berle dan Niels tahun 1932 yang dikembangkan oleh Jensen dan Mackling tahun 1976, yaitu adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang atau prinsipal dengan pihak yang menerima wewenang atau agent dalam bentuk kontrak kerja yang telah disepakati. Dalam teori keagenan ini memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat dan akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingan dirinya sendiri, memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya atau bertindak sebaik-baiknya untuk masyarakat. Nah, agen di sini yaitu masyarakat yang menerima manfaat dari program ini. Kemudian yang akan kita bahas yaitu definisi dari PNPM Mandiri. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2012 tentang penyusunan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran lanjutan program garing kegiatan nasional pemberdayaan masyarakat mandiri tahun anggaran 2012 dengan sumber dana dari sisa anggaran program kegiatan nasional pemberdayaan masyarakat mandiri tahun anggaran 2011 menyatakan bahwa PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, apa sih itu simpan pinjam? Simpan pinjam menurut Lana tahun 2014. Simpan adalah suatu proses perjanjian untuk mengelola aset seseorang di mana pihak pengelola akan memberikan sejumlah return kepada pemilik aset. Tingkat return yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan antara pihak pemberi dengan pihak pengelola. Sedangkan pinjaman adalah suatu perjanjian antara dua orang yang meminjam dengan badan atau orang yang memberikan pinjaman. Program yang dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat ini melalui PNPM Mandiri terkhusus dalam hal ini yaitu program simpan pinjam perempuan. Nah, tujuan dari program simpan pinjam perempuan ini, pemerintah mengharapkan agar bisa menambah sumber modal usaha bagi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin. Sehingga setelah adanya program simpan pinjam ini dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya yaitu kajian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu ini dapat dijadikan landasan untuk menentukan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya. Di mana di sini ada 10 penelitian. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ana Zahratun Nihayah tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction dalam perspektif ekonomi Islam. Objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu program SPP yang diikuti oleh ibu-ibu yang tergabung di dalam SPP PNPM Mandiri ini. Variabel yang digunakan peneliti yaitu ada 3, jumlah pinjaman, pendapatan rumah tangga, serta jumlah penduduk miskin. Dan didapatkan hasil bahwa pemberian pinjaman pada program SPP PNPM Mandiri ini memberikan pengaruh terhadap perubahan pendapatan usaha mikro kecil dan menjadi indikator pengurang kemiskinan. Nah, menurut nilai ekonomi Islam dalam program SPP PNPM Mandiri meliputi pemberian tenggang waktu bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran,
Tidak dikenakan denda pada nasabah yang membayar pokok dan jasa pinjaman tidak tepat waktu menjalankan aktivitas sosialnya, yaitu berupa pemberian sembako yang diberikan kepada fakir miskin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maria Feni Cinggiwidanarto dan Ketut Sudibyo tahun 2016 yang berjudul Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung. Objek yang diambil oleh peneliti ini yaitu kelompok simpan pinjam di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif yang diperoleh dari laporan-laporan oleh BPS, konsultan, dan lembaga pemerintahan. Nah, ditemukan hasil dari penelitian ini bahwa tingkat efektivitas program SPP di Kecamatan Kuta Selatan sangat efektif serta berdampak pada pendapatan dan kesempatan kerja perempuan yang signifikan pada alfa 5%. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahratun Nihayat. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Simpan Pinjam bagi Perempuan terhadap Tingkat Kreativitas Ibu Rumah Tangga yang dilakukan oleh Anis Masroroh dan Holiluluh serta Yuniska Nurmalisa pada tahun 2016. Objek yang diteliti yaitu program yang diikuti oleh peserta simpan pinjam di Desa Braja, Dewan Kecamatan Waijepara, Lampung Timur. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program simpan pinjam perempuan berpengaruh terhadap kreativitas ibu rumah tangga di Desa Brajadewa, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riris Dewi Larasati, Yudanta Sabrakresna pada tahun 2016 mengenai analisis pengelolaan dana bergulir kelompok simpan pinjam perempuan untuk meminimalkan kredit macet pada PNPM Mandiri Pedesaan. Studi kasus ini dilaksanakan di UPK Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kuantitatif. Objek dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemberian kredit di UPK Kecamatan Binangun. Nah, didapatkan hasil dari penelitian ini bahwa prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Binangun telah sesuai dengan petunjuk pada buku operasional PNPM Mandiri Pedesaan dalam program perguliran dana. Dalam pelaksanaan di lapangan, tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dengan baik dan tepat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu penerapan sanksi-sanksi kepada peserta yang terlambat membayar, seperti sanksi hukum dan sanksi moral. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggita Noni, Everson Rau, Rika M. Kumat pada tahun 2017 mengenai dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap pendapatan petani Desa Plasaten, Kecamatan Tatapan, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini mengambil objek penelitian terhadap anggota kelompok simpan pinjam yang ada di Desa Paslaten, Kecamatan Tatapan, Kabupaten Minahasa Selatan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa program SPP ini memberikan dampak positif di mana pendapatan petani meningkat dari yang semula Rp7.663.000 dengan rata-rata Rp3.533.150 menjadi Rp126.397.250 dengan rata-rata Rp6.319.862 sehingga hal ini mengalami peningkatan sebesar 78,87%.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Taufik Margi Widodo, Wita Ramadanti, Hijroh Rokayanti pada tahun 2017 mengenai penerapan dana bergulir kelompok simpan pinjam perempuan pada PNPM MPD di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Peneliti mengambil objek yaitu pendapatan atau kinerja keuangan dari kelompok simpan pinjam di Kecamatan Wangon. Metode yang digunakan yaitu metode mixed method atau penelitian kombinasi. Dari penelitian yang dilakukan ini ditemukan hasil bahwa adanya perbedaan yang signifikan mengenai pendapatan usaha kelompok simpan pinjam perempuan antara sebelum dan sesudah mengikuti program ini. Nah, terdapat dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan kaum perempuan. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Santoso pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan masyarakat Kecamatan Pegamayung Kabupaten Batanghari, studi kasus di Desa Olak Rambahan dan Desa Selat. Objek yang diambil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh kelompok simpan pinjam di Desa Olak Rambahan dan di Desa Selat. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan uji beda dua rata-rata untuk mengukur perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah mengikuti program ini. Setelah diadakan penelitian, ditemukan hasil bahwa pendapatan masyarakat yang sebelumnya 1,9 sedangkan sesudah mengikuti program ini meningkat menjadi 3,37. Kemudian, pendapatan di Desa Selat sebelum ikut serta dalam program ini 1,04 meningkat menjadi 1,7. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada tahun yang sama oleh Anggita Honoy, Everson Lual, dan Rika M. Kumat yang menyatakan hal yang sama, bahwa terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat setelah adanya program ini. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Agus Santoso ini, dinyatakan bahwa ada juga permasalahan-permasalahan yang terjadi kapan program ini. Biasanya yaitu disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar kelompok serta kurangnya transparansi dan itikat baik dari peserta dalam membayar pinjamannya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sinolah pada tahun 2019 mengenai peranan simpan pinjam perempuan dalam PNPM MP untuk kesejahteraan masyarakat. Studi kasus ini dilaksanakan di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Objek yang diteliti yaitu penerapan simpan pinjam perempuan yang dilaksanakan oleh kelompok SPP di Desa Payaman. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang mana menunjukkan hasil bahwa program simpan pinjam SPP PNPM Mandiri Pedesaan ini berperan penting dalam meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja, sebagai sumber pendapatan kaum perempuan, mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan, serta menjadi modal yang mudah dijangkau dan berkelanjutan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Vianney Tinggi Widanarta Ketut Sudibya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Priyo Utomo, Anik Puji Prihatin pada tahun 2019 mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang mana objek yang diteliti yaitu kelompok simpan pinjam di Desa Cagak Agung Kecamatan Cermek Kabupaten Gresik. Nah, metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa
Tahapan pengelolaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat salah satunya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memahami dengan baik manfaat dari program ini, yaitu ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan sekarang dapat membuka usaha untuk permodalan yang diberikan oleh pemerintah melalui program ini. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian mengenai pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan menurut peserta pada tahun 2019 yang diteliti oleh Neni Fitriani Wirdatul Aini. Objek yang diteliti yaitu program PNPM yang sedang dilaksanakan dengan subjek penelitian yaitu peserta kelompok PNPM Mandiri Pedesaan. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode deskriptif, yang mana dari penelitian ini menemukan hasil bahwa pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri menurut peserta dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek penilaian, aspek pengembangan. Nah, dari aspek-aspek tersebut sudah diteliti bahwa pengelolaannya sudah berjalan dengan sangat baik, di mana diperlihatkan dari hasil bahwa R hasil lebih dari R tabel. Kesimpulan dari literatur review tadi dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya, yang mana literatur review tadi berasal dari artikel maupun jurnal penelitian yang diambil dalam rentang waktu 4 tahun, yaitu mulai tahun 2015 sampai 2019 yang berjumlah 10 penelitian. Dari penelitian tersebut, masing-masing penelitian mempunyai variabel-variabel yang berbeda tergantung dari aspek yang ingin dibahas oleh si peneliti. Dari 10 penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama bahwa adanya pengaruh pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terutama untuk program simpan pinjam perempuan. Program simpan pinjam perempuan ini berpengaruh positif terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat, serta dapat memperluas lapangan pekerjaan, memperluas usaha, meningkatkan kreativitas ibu rumah tangga, mempermudah permodalan secara berkelanjutan, dan memberikan dampak positif juga terhadap kesejahteraan kaum perempuan. Perbedaan dari penelitian-penelitian ini hanya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan rentang waktu dilaksanakannya penelitian ini. Namun dari beberapa penelitian tadi masih ada terdapat permasalahan-permasalahan, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Agus Santoso pada tahun 2017, yaitu kurangnya manajemen pengelolaan keuangan serta pembinaan kecakapan hidup atau keterampilan yang dapat mendukung usaha. Masih banyak permasalahan-permasalahan lain seperti penggunaan dana bergulir maupun kinerja SPP. Masih banyak masyarakat yang belum paham manfaat dari program ini. Masih banyak masyarakat yang menggunakan dana pinjaman ini untuk kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi proses pencairan kredit yang lama dan adanya keterlambatan pengembalian pinjaman dari para peserta. Dari literatur review ini, maka penelitian selanjutnya tertarik untuk menganalisa permasalahan ini di lokasi yang berbeda, dengan judul penelitian yaitu Analisis Efektivitas Program Simpan Pinjam terhadap perekonomian masyarakat di desa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya pelaksanaan program simpan pinjam perempuan ini terhadap perekonomian masyarakat di desa, serta mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dari penerapan program ini. Nah, berdasarkan literatur review ini, didapatkan kerangka pemikiran awal sebagai berikut. Bisa dilihat dari bagan yang ada di slide. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyajian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.